Harimau Sumatera yang menyerang 3 warga di Merangin akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat penyelamatan satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi di kawasan Mendalo Darat, Muaro Jambi. Harimau Sumatera betina ini berhasil dievakuasi pada Sabtu 16 Oktober 2021. Upaya evakuasi ini sudah berjalan beberapa hari sejak 26 September hingga Oktober hari ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jambi, ada Aryo Tondang, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Aryo. Halo, selamat siang Nila. Aryo, bisa dijelaskan silakan dengan laporan Anda untuk kondisi terkini dari harimau setelah berhasil diamankan. Seperti apa informasinya? Baik, terima kasih Nila. Perlu kami informasikan, pasca proses evakuasi yang dilakukan pada tanggal 15 kemarin, saat ini harimau Sumatera yang berjenis kelamin betina dan diperkirakan berusia 10-12 tahun dengan tinggi panjang sekira 180 cm ini sedang menjalani atau mendapat perawatan medis di TPS BKSDA Jambi yang berada di kawasan Muaro Jambi inilah, di mana memang saat ini terdapat luka yang cukup serius di bagian kaki kanan harimau, yang dimana diduga kuat adalah bekas jeratan pemburu. Ya, di mana memang itu yang menyebabkan harimau kemudian kesusahan mencari makan, sehingga tidak bisa mencari mangsanya ke dalam kawasan hutan jauh lebih dalam. Begitu, Nila. Arya, untuk proses evakuasi akhirnya bisa mengamankan harimau pemangsa manusia ini, seperti apa informasinya? Baik, Nila, untuk proses ini sendiri berlangsung selama 8 hari dan bertahap. 8 hari dan bertahap, Nila, di mana memang pada tanggal 26 sampai tanggal 29 proses pencarian pertama kemudian dilakukan pada tanggal berikutnya, Nila, di mana memang pada pencarian berikutnya tim gabungan menurunkan tim penyelamat satwa, kemudian dokter hewan dengan menggunakan perangkap. Ada 3 perangkap di 3 desa, di mana memang ada 3 wilayah yang menjadi kawasan teritorial dari harimau ini, dan menurunkan 5 unit kamera trap untuk memantau perkembangan atau pergerakan dari harimau, sehingga tepat pada tanggal 15 kemarin, Nila, harimau Sumatera ini berhasil masuk ke salah satu perangkap yang dipasang oleh BKSDA, kemudian langsung dievakuasi. Kemudian juga perlu diinformasikan, Nila, proses atau kondisi harimau ini sendiri saat dievakuasi cukup memprihatinkan begitu, karena memang kondisinya kurus, kemudian kakinya bekas luka itu menyebabkan dia kesusahan cari makan, sehingga pihak BKSDA sendiri tidak perlu atau tidak menggunakan bius saat melakukan proses evakuasi untuk menjaga keselamatan, di mana keterangan dari Kepala BKSDA sendiri, jika dengan kondisi kritis tersebut dilakukan bius, maka akan mengancam keselamatan nyawa dari harimau sendiri. Begitu, Nila. Oke, untuk saat ini posisi harimau setelah berhasil diamankan, bagaimana Aryo, lalu tindak lanjut dari BKSDA sendiri setelah diamankannya harimau ini akan seperti apa? Oh, baik, terima kasih Nila. Di mana kalau dari keterangan Kepala BKSDA sendiri saat press release kemarin, ini akan mendapat observasi penuh. Jadi kemudian akan setelah pulih 100%, kemudian naluri liar dari harimau sendiri dipastikan pulih 100%, akan dilepas liarkan kembali. Untuk titik lepas liarnya kita belum bisa dapat informasi pastinya, karena memang mereka masih fokus pada penanganan keselamatan dari harimau ini sendiri. Dan tim-tim dari khusus atau tim ahli dari BKSDA sendiri sedang berupaya untuk memulihkan kondisi fisik yang cukup kurus saat ini harimau itu sendiri, inilah begitu. Baik, Arya, juga Anda bisa memberikan informasi lebih lengkap terkait ini, kan harimau yang diamankan adalah harimau yang memangsa manusia begitu. Untuk korbannya sendiri atau mungkin kronologi penyerangan yang terjadi pada saat itu seperti apa, Arya? Baik, terima kasih Nila, di mana memang kejadian ini bermula pada tanggal 25 September kemarin, di mana salah satu korban bernama almarhum yang sudah meninggal dunia, namanya adalah Rasidi Nila, umur 30 tahun, di mana saat itu dia juga sedang beristirahat. Kemudian dia diterkam langsung, di mana mengalami luka di bagian leher. Kemudian berlanjut pada tanggal 11 atau beberapa pekan kemudian, kembali ada korban luka-luka. Namun ini tidak menimbulkan korban meninggal dunia, hanya luka-luka. Namun TKP-nya berjarak sekira 2 km dari
TKP pertama di mana satu korban bernama Rasidi. Kemudian yang terakhir nih ada satu kejadian lagi di mana pada tanggal 13 Oktober korban bernama Abu Bakar umur 21 tahun warga Desa Air Batu itu juga dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat serangan dari harimau ini gitu. Baik, terima kasih banyak Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi. Siap, atas informasinya. Nila. Selamat bertugas kembali, Aryo. Siap, terima kasih. Kalau sudah tertangkap, kalau perlu penindakan rescue medis. Kita di sana pada tanggal 15 Oktober, ya, salah satu perangkap yang kita buat di Desa Air Batu telah dimasuki oleh harimau tersebut sekitar jam 15.00 tanggal 15 Oktober 2021. Dan di sana kita bersama dengan Polsek, kebetulan Kapolseknya ada langsung dengan kita, dengan Polres Merangin, Kodim Bangko, Mitra Konservasi, adanya FFI, juga Kepala Desa setempat yaitu Kepala Desa Air Batu, Maris Jaya, dan Gubuk, serta unsur media juga sudah terlibat dari awal untuk secara kolaboratif melakukan penanganan konflik ini. Selanjutnya kita melakukan pengecekan lokasi bersama